Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salwadira, NIM 2201072023, akan menjelaskan kredit dan analisis perbankan. Yang pertama, pengertian. Kredit perbankan adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan persetujuan tertentu. Fungsi dari kredit perbankan adalah untuk memenuhi kebutuhan finansial perusahaan dan individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Kedua, ada jenis-jenis kredit. Yang pertama, jenis kredit dari tujuan penggunaannya. Yang pertama ada kredit investasi, merupakan kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai pembelian aset tetap seperti mesin, gedung, dan kendaraan. Yang kedua, kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari seperti pembelian bahan baku atau pembayaran gaji. Ketiga, ada kredit konsumsi, merupakan kredit yang diberikan kepada individu untuk membiayai pembelian barang konsumsi seperti rumah dan mobil. Yang kedua, ada jenis kredit dari sektor usaha. Yang pertama, kredit pertanian, merupakan diberikan untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Yang kedua, ada kredit peternakan, diberikan untuk jangka pendek, misalnya untuk peternakan ayam, dan jangka panjang, misalnya untuk kambing ataupun sapi. Yang ketiga, kredit industri, diberikan untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar. Keempat, ada kredit perumahan, diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah. Selanjutnya ada jenis kredit dari jangka waktu. Yang pertama, ada kredit jangka pendek, suatu kredit yang diberikan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah, suatu kredit yang diberikan dengan jangka waktu 1-3 tahun. Yang ketiga, kredit jangka panjang, suatu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Yang keempat, ada jenis kredit dari segi jaminannya. Yang pertama, kredit dengan jaminan, suatu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan baik berupa barang atau benda berwujud atau tidak berwujud, dan jaminan ataupun jaminan orang. Yang kedua, ada kredit tanpa jaminan, suatu kredit yang diberikan tanpa jaminan baik berupa barang atau benda berwujud atau tidak berwujud, dan atau jaminan orang. Selanjutnya, faktor penilaian kredit. Yang pertama, riwayat kredit, mencakup rekam jejak pembayaran utang dan pinjaman nasabah. Ini mencerminkan seberapa baik nasabah telah memenuhi kewajiban keuangan mereka dalam hal membayar tagihan, pinjaman, atau kredit yang mereka miliki. Kedua, pendapatan dan keuangan, yaitu evaluasi kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman berdasarkan situasi keuangan mereka. Ketiga, karakter peminjam, merujuk pada sifat-sifat pribadi atau perilaku keuangan nasabah yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban finansial. Yang keempat, jaminan dan agunan, merujuk pada aset yang dapat digunakan oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan untuk melindungi diri dari risiko ketika memberikan pinjaman. Selanjutnya ada prinsip dalam kredit perbankan 5C. Yang pertama, ada karakter. Karakter yang dimaksud di sini adalah sifat atau watak dari calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Kedua, ada kapasitas. Bank mencoba melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Semakin banyak sumber pendapatannya, semakin besar kemampuan untuk membayar kredit. Terdapat beberapa indikator yang dianalisis bank, di antaranya yang ketiga ada kapital. Bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya, bank tidak membiayai 100% suatu usaha, sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usahanya. Keempat, ada condition,
Pihak bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersamaan dengan informasi finansial capacity. Kemudian, pihak bank juga akan memprediksi risiko kemungkinan gagal bayar dari calon debitur. Terdapat dua aspek yang dianalisis, yakni kondisi industri mikro dan kondisi ekonomi makro. Yang kelima ada collateral, merupakan prinsip berupa jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan calon debitur. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit dan akan terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh pihak bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung dari risiko keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.